Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aisarus Syuru' Alamatil Ajurmiyah, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-ma'rifah, ya. Isim yang ma'rifat atau kata khusus, ya. Qala al-Ajurumi rahimahullahu ta'ala, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta, wal ismul alamu nahwu zaidun wa makkatu, wal ismul mubhamu nahwu hada wa hadihi wa haula'i, wal ismul ladhi fihi al-alif wal lamu nahwu ar-rajulu wal gulamu, wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati. Berkata Al-Ajurumi, itu As-Sunhadi rahimallahu ta'ala, dan ma'rifat itu ada 5. Yang pertama isim domir, contohnya ana dan anta. Yang kedua isim alam, contohnya Zaid dan Makkah. Yang ketiga isim mubham, contohnya hadza, hadhi dan haula'i. Dan kalau kita bahas isim mubham, sebetulnya kita mendapatkan 2 hal. Yang pertama dia isim isyarah, yaitu hadza, hadhi, haula'i, dan juga isim mausul, ya, yaitu alladhi, ya, allati dan seterusnya. Yang keempat, dan isim yang, ya, terdapat alif dan lam, contohnya ar-rajulu wal gulamu. Dan yang kelima, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan apa saja yang didhofahkan kepada salah satu dari 4 yang ma'rifah. Artinya idhofah kepada ma'rifah adalah ma'rifah. Ya, ini ketentuan. Idhofah kepada ma'rifah adalah ma'rifah, ya. Jadi kesimpulannya isim yang ma'rifat ada 6, ya, yaitu domir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim yang dilekati oleh al, dan yang terakhir yang ke-6, apa saja yang didhofahkan kepada salah satu yang sudah ma'rifat ini, ya. Taib kita i'rab. Wal ma'rifatu alau lil istinafi al ma'rifatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Khamsatu khabar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa mudhafun asya'a mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan al-kasrati li'annahu min al-ismi alladhi la yansarif, ya, atau li'annahu ismun ghairu munsarif. Wal ismu mubhamu al-waw harfu atfin, al-ismul mudmaru, al-ismu badalun min khamsatu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-mudmaru na'tun lil-ismu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Nahwu khabarun mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadha nahwu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ana ini muradu lafzi mudhafun ilaih, wa anta ini ala harfin anta muradu lafzihi ma'tufun ala ana. Wal ismul alamu ala harfin al-ismu ma'tufun al-ismu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-alamu na'tun lil-ismu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan nahwu Zaidun wa Makkah ini juga sama cara ngirabnya. Wal ismu mubhamu ini sama ngirabnya, ya. Ini ma'tuf ke al-ismul mudmaru yang pertama. Nahwunya juga sama. Kemudian wal ismul ladzi fihi al-alif wal lamu arwa harfin al-ismu ma'tufun ala al-ismu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Alladzi, ya, ismun mausulun natun lil ismu mabniun ala sukun fi mahalli jarin natun lil ismu. Fihi fi harfu jarrin wal haw dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarin majrurun bi fi. Al-jaru majruru mutalliqan bi mahdhufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, ya. Al-alifu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal lamu ala harfin alamu ma'tufun ala alifu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nahwu ar-rajul al-gulamu ini dibahas, ya.
Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati alau harfapin ma isul mausulun wa ala sukuni fi mahalli raf'in ma'tufun ala ismu. Udifa fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun al fathi wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma. Ya, jadi udifa fa'ilnya adalah ma, karena naibul fa'ilnya adalah ma, karena ya yang diidafakan sini kan adalah apa saja, maka naibul fa'ilnya adalah ma. Ila wahidin ila harfu jarin wahidin majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Min hadhil arba'ati min harfu jarrin ha harfu tanbihin zihi ismu isyaratin mabni al kasri fi mahalli jarrin majrurun mimin al arba'ati badalun min hadhihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, yanqasimul ismu min haitsu ta'rifi wa tankiri ila qismaini. Nakiratin wa hiyal aslu wa ma'rifatin, ya. Isim ditinjau dari sisi ma'rifat dan nakirahnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nakirah dan dia adalah hukum asalnya. Yang kedua ma'rifat. Jadi hukum asalnya isim itu nakirah. Ya. Hukum asalnya isim adalah nakirah. Karena kalau kita perhatikan kebanyakan isim itu nakirah. Seperti kalau kita ditanya apa bahasa Arabnya pulpen, tentu kita menjawabnya qalamun, bukan al-qalamu. Kemudian apa bahasa Arabnya masjid? Tentu kita katakan masjidun, bukan al-masjidu. Karena hukum asal dari isim adalah nakirah, ya. Hanya sedikit isim yang ma'rifat, dan udah kita bahas isim yang ma'rifat itu ada 6, ya. Wa dhabitul ma'rifati an takuna wahidan min khamsati asya'a. Dan ketetapan ya ma'rifat itu bahwa dia adalah salah satu dari 5 sesuatu, 5 kelompok, ya. Al-awwalu ad-dhamiru. Yang pertama yang termasuk isim ma'rifat adalah dhamir. Ka'ana, nahnu, anta, iyyaka wa sairud dhamair. Seperti ana, nahnu, anta, iyyaka. Nah, iyyaka ini perwakilan dari dhamir nasab. Dhamir nasab munfasil. Maka seluruh dhamir dari iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, ya iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iya ya iyana. Nah, ini juga ma'rifat, ya. Jadi dari huwa sampai nahnu, dari iyyahu sampai iyana, ini semuanya ma'rifat, ya. Wa huwa aqwal ma'arifi. Dan dhamir itu adalah ma'rifat yang paling kuat, ya. Artinya kalau kita urutkan dari kelima jenis kata yang ma'rifat, mana yang paling kuat kema'rifatannya, kekhususannya, maka dia adalah dhamir. Asani al-alamu. Yang kedua adalah alam. Alam ini adalah nama, ya, baik nama tempat ataupun nama orang. Ke Ibrahim, ya, Makkah tu Filastin, ya, seperti Ibrahim ini nama orang, Makkah dan Filastin. Ya, semua nama tempat, ya, nama desa, nama kota, nama provinsi, nama negara, itu semuanya adalah ma'rifat, ya. As-salisu al-ismul mubhamul ladzi la yurafu illa biqarinatin. Nahu hada, hadihi, fa innaha la tufhamu illa bil isyarati. Yang ketiga isim mubham itu secara bahasa artinya enggak jelas, ya. Mubham itu kalau secara bahasa artinya enggak jelas. Alladzi la yurafu illa biqarinah, yang tidak dikenal kecuali dengan qarinah. Contohnya hada, hadihi, fa innaha la tufhamu illa bil isyarah. Ya, hada dan hadi ini tidak dipahami kecuali dengan adanya isyarah, ya. Artinya kalau kita hanya mengatakan hada, orang enggak paham nih maksudnya apa. Harus ada yang ditunjuk. Hada kitabun, hada qalamun, hadihi madrasatun, hadihi nafidatun, dan seterusnya. Nah, ini kenapa isim isyarah disebut sebagai isim mubham? Karena mengatakan hanya hada saja ini enggak bakal membuat orang paham. Dia harus berkaitan dengan kata yang ditunjuk. Begitupun isim mausul, ya. Isim mausul, ya, alladzi, allati, ini tidak jelas maknanya sampai dia digabungkan dengan kata yang lain, ya. Ar-rabi'u al-ismul muhalla bil alif wal lam. Yang keempat yaitu isim yang dilekati alif dan lam, kal insani, ar-rasuli, an-nabiyyi, al-waliyyi, as-salihi, ya.
Semua isim yang ada alnya, itu adalah ma'rifat. Bahkan kalau kita ingin membuat isim yang asalnya nakirah menjadi ma'rifat, ya salah satu caranya adalah dengan kita kasih al. Misalnya qalamun ini nakirah. Supaya ma'rifat, tambahkan al-qalamu, ya. Al-khamisu ma udifa ila wahidin min hadhil asya', ya. Nahu kitabuka qalamu Zaidin gulamu hada. Yang kelima, apa yang diidofakan kepada salah satu dari 4 isim yang sudah ma'rifat. Contohnya kita buka, ini idofah kepada domir. Qalamu Zaidin, ini idofah kepada alam. Gulamu hada, ini idofah kepada isim isyarah. Ya, jadi kalau kita idofahkan kepada yang ma'rifat, entah itu kepada domir, kepada alam, kepada isim isyarah, ya, maka itu juga menjadi ma'rifat. Tapi kalau idofahnya kepada nakirah, maka hukumnya juga nakirah. Misalnya kitabu rajulin, ya ini nakirah karena idofahnya kepada nakirah. Tapi kalau kitabur rajuli, ini jadi ma'rifat. Jadi idofah kepada nakirah, maka nakirah. Idofah kepada ma'rifat, maka ma'rifat. Hadha huwal mujazu wa ilaikal kalamu mufassalan an hadhil asya'il khamsati. Ini adalah perkataan yang penjelasan yang sederhana, mujaz. Wa ilaikal kalam mufassalan, dan wa ilaikal kalam mufassalan an hadhil asya'il khamsa, maksudnya dan kamu harus mencari perkataan yang mufassalan, tafsil dari kelima hal ini. Artinya beliau menganjurkan setelah ini beliau akan menjelaskan perkataan yang lebih detail, mufassalan, penjelasan yang lebih detail, ya, dari kelima jenis ma'rifat ini. Jadi ini hanya mujaz saja, hanya ringkasan atau penyederhanaan bahasan. Setelah ini, ya, kata Abu Muhammad, ya, akan disebutkan, ya, penjelasan yang detail. Dan kita mulai dengan pembahasan tentang ad-dhamir, ya. Isim ma'rifat yang pertama itu ad-dhamir. Ad-dhamiru huwa a'raful ma'arifi ba'da lafzil jalalati Allah. Dhamir adalah ma'rifat yang paling ma'rifat setelah lafzul jalalah Allah, ya. Jadi ada perdebatan di antara para ulama, ya, manakah isim ma'rifat yang paling ma'rifat? Maka yang sahih adalah Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena tidaklah, ya, digunakan lafzul jalalah Allah kecuali hanya untuk Allah saja. Ya. Adapun misalnya domir, ya, ketika misalnya kita katakan huwa, ya, dia, ini kan ma'rifat tapi tidak jelas huwa itu siapa di sini. Tapi kalau kita katakan Allah, maka tidak lain tidak bukan Allah di sini adalah, ya, Tuhan kita, Rabbuna wa ilahuna, ya. Adapun domir, ya, mungkin ketika ana jelas karena ana itu yang ngomong. Tapi ketika misalnya kita katakan hiya, dia wanita, maka hiya ini masih sekalipun ma'rifat tapi masih umum, ya. Dianya siapa? Apakah Aisyah, Fatimah, Khadijah, Zainab, Maryam, ya, bisa semua akhwat, ya, kayak gitu. Itulah kenapa, ya, dalam pembahasan mana yang paling ma'rifat? Yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah Allah. Karena ketika disebutkan Allah, maka semuanya mafhum bahwa Allah di sini adalah Rabbun Nas, ya, Ilahun Nas, ya. Tidak ada lagi, ya, orang yang boleh menggunakan nama, ya, Allah Jalla Jalaluh. Baik. Wa huwa salasatu anwa'in. Dhamir itu ada 3. Al-ula dhamirun mutakallimun. Yang pertama dhamir mutakallim. Ana, nahnu, yaitu ana dan nahnu. As-saniyah dhamirun mukhatabun. Dhamir mukhatab. Contohnya anta, anti, antuma, antum, antunna. Yang mutakallim itu kata ganti orang pertama. Adapun mukhatab kata ganti orang kedua. Yang ketiga asalnya dhamirun ghaibun, dhamir yang ghaib atau kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Wa kulluha dhamairu raf'in munfasilatin. Dan semuanya, yaitu huwa sampai nahnu, itu adalah dhamir rafa munfasil.
Wa hunaka domairu nasbin munfasilatin. Ya. Afan. Tadi wa kulluha domairu raf'in munfasilatun ya. Karena dia naatnya bagi domair. Maka ini wa hunaka domairu nasbin munfasilatun. Dan di sana ada juga domir nasab munfasil. Jadi ada istilah domir rafa munfasil. Munfasil itu maksudnya terpisah ya, berdiri sendiri. Huwa sampai nahnu ini kan berdiri sendiri, tidak nempel ya, tidak bersambung dengan kata yang lain. Nah, di sana ada juga istilah domir nasab munfasil, yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ya. Jadi iyaya sampai iyana ini, ya, iyahu sampai iyana kalau kita ya urutkan dari huwa, ini semuanya namanya domir nasab munfasil. Ya. Jadi ada istilah domir rafa munfasil, ada istilah domir nasab munfasil. Wa baqiyatud dhamair muttasilah wa hiya salasatu anwa'in. Dan sisa domir itu adalah muttasil, bersambung. Dan dia itu ada 3 macam. Jadi ada domir yang munfasil, berpisah, ada yang muttasil, bersambung. Berpisah maksudnya enggak nempel sama kata lain, tidak nempel sama fiil, tidak nempel sama isim atau tidak nempel sama huruf. Adapun muttasil, ini domir yang nempel sama fiil, isim ataupun huruf. Ya. Al-ula yang pertama domairu raf'in muttasilatun. Domir rafa muttasil. Kal alifi fi qama wal wawi fi qamu wan nuni fi kumna. Ya, jadi ya kalau kita tasrif fi'il madhi misalnya qama, qama, qamu, maka alif pada qama, waw pada qamu, ya. Ini disebut sebagai domir rafa muttasil. Ya, domir rafa muttasil. Asalnya yang kedua, domairu nasbin muttasilatun. Ya, domir nasab muttasil. Kal kafi min ukrimaka. Ukrimuka afan. Min ukrimuka. Al-ha'u min sa'alahu. Ya. Karena ukrimuka artinya saya memuliakan kamu. Itu sebagai maf'ul bih. Mansub. Maka dia dikatakan domir nasab ya muttasil, bersambung. Begitu pula al-ha'u min sa'alahu. Ha pada lafaz sa'alahu. Maka di sini dia bersambung karena sa'alahu dia sebagai maf'ul bihaknya. As-salisa yang ketiga, domairu fi mahalli jarrin. Wa hiya ma yakbalu al-idhafata. Nahu kitabi, kitabuhu, kitabuhunna. Yang ketiga, domir-domir pada kedudukan jar. Dan dia itu apa yang menerima idhafah. Contohnya kitabi, kitabuhu, kitabuhunna. Ya, jadi kalau kita urut misalnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ini semua domir-domir yang majrur, ya, afan. Tidak boleh dikatakan majrur karena domir itu mabni. Makanya kita katakan domir fi mahalli jarrin karena dia sebagai mudhaf ilaih, ya. Jadi kesimpulannya, ya, ditinjau dari bersambung atau terpisah, domir terbagi menjadi 2. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Nah, dalam masing-masing ada perincian. Domir munfasil itu ada 2 kelompok. Ada domir rafa munfasil, yaitu huwa sampai nahnu. Ada domir nasab munfasil, yaitu iyahu sampai iyana. Adapun untuk domir muttasil, ini ada 3 kelompok. Ada domir rafa muttasil, yaitu yang ada pada fi'il madhi, ya. Yang ada pada fi'il madhi, misalnya koma, komu, kumna, ya. Ini adalah domir rafa muttasil. Kemudian ada domir nasab muttasil, itu yang nempel sama fi'il. Dia sebagai maf'ul bih seperti sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaka dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah domir fi mahalli jar, yaitu domir yang nempel sama isim, ya, atau sama huruf, ya. Dia majrur entah sebagai mudhaf ilaih, fi mahalli jarin entah sebagai mudhaf ilaih atau sebagai majrur bi harfil jar, ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.